Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak? Baik. Alhamdulillah, Bapak harap semua dalam keadaan sehat, terutama pada era pandemi saat ini. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Di antaranya rajin-rajin mencuci tangan. Kalau bepergian, selalu memakai masker. Terus selalu hindari kerumunan atau menjaga jarak. Baik, sebelum Bapak mulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mana ketua kelasnya? Silakan dipimpin, ya Mas, silakan. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nanti ikuti share screen yang Bapak tampilkan di layar ya. Oke, Bapak harap semua berdiri dulu ya. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan hari ini, seperti biasa, Bapak akan lakukan absensi terlebih dahulu. Abdul Aziz, Hadir. Aditya Rizky, Hadir. Aditya Soleh, Hadir, Pak. Ahmad Andi, Hadir, Pak. Ahmad Zakaria, Hadir, Pak. Akbar Adiyatma, Hadir. Alfian Nuzuli, Hadir. Andri Raya, Hadir. Aziz Sugiarto. Hadir. Oke, alhamdulillah lengkap ya masuk hari ini semua. Oke, baik ya. Sedikit Bapak akan mengulas pertemuan yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin itu apa saja? Masih, Pak. Yuk, apa Mas? Cara memotong benda kerja. Nah, cara memotong benda kerja ya. Ada yang masih tahu cara memotong benda kerja? Iya, Pak. Yuk, apa Mas? Cara pemotongan menggunakan ibu jari. Cara pemotongan menggunakan ibu jari. Oke, sip. Jadi gini ya, bukan cara pemotongan menggunakan ibu jari. Maksudnya adalah awal pemotongan, ya. Maksudnya gitu. Awal pemotongan menggunakan bantuan ibu jari supaya nanti pas motongnya tidak miring. Oke, jelas? Jelas. Baik, untuk pertemuan hari ini
kita akan melanjutkan praktikum yang minggu kemarin, yaitu masih dalam perkakas tangan dan jobnya masih dalam penggunaan jobnya masih membuat kepala palu. Nah, ini untuk perkakas tangan. Baik, untuk perkakas tangan, ya, kompetensi dasar yang ingin dicapai nanti memodifikasi penggunaan perkakas tangan. Lalu untuk tujuan yang pertemuan ketiga ini nanti setelah melakukan diskusi mampu menggabungkan penggunaan perkakas tangan untuk menghasilkan satu produk. Lalu setelah mengamati video nanti dapat menentukan penggunaan perkakas untuk menghasilkan satu produk. Baik anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian, ini Bapak punya video, nanti tolong disimak dan dipelajari. Nah, di sini ya ada beberapa benda yang nantinya ini akan membuat ulir. Nah, ini ya beberapa benda hasil dari perkakas tangan yang akan diulir. Ini ya. Oke, pertanyaan awal Bapak tetap sama seperti minggu kemarin. Perkakas tangan apa yang dipakai untuk menghasilkan benda-benda yang ada di video ini? Saya Pak. Yuk Mas, silakan. Tab senai kali ragum. Benar. Jadi benar sekali apa yang disampaikan temanku tadi. Tab senai sama ragum. Bapak tambahin lagi gergaji sama bor. Karena kita kan harus potong bendanya dulu dari benda awal ya, lalu dijepit ragum, nanti setelah itu dibor, lalu ditap dan disenai untuk membuat ulir dalam sama ulir luar. Sudah jelas? Jelas. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan ini. Nah, ini gambar apa anak? Kepala palu. Kepala palu. Ya benar. Ini merupakan kelanjutan dari job sheet yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, pertanyaan Bapak tetap sama, masih sama, ya. Perhatikan gambar tersebut, kemudian peralatan apa saja yang digunakan untuk menghasilkan produk kepala palu ini. Salah. Yuk, apa Mas? Kikir, gergaji, sama tat. Oke, betul sekali apa yang disampaikan temanmu tadi. Kikir, gergaji, sama tat. Bapak tambahi sedikit. Jadi untuk membuat ini, ya, satu kepala palu ini, selain kikir, gergaji, sama tat, kita juga menggunakan bor ya, sama ragum. Ragumnya nanti buat jepit ini, jangan lupa pakai ragum. Kita nggak bisa kalau nggak pakai ragum. Kemudian sebelum ini, tadi kan temanmu bilang ini di tap ya untuk ulirnya ini. Itu sebelum ditap nanti kita lubangi dulu. Kita bor terlebih dahulu, baru kemudian pakai tap untuk membuat ulirnya. Oke, sudah jelas? Jelas. Sip. Oke, untuk yang selanjutnya, supaya lebih menambah pengetahuan kalian juga, di sini Bapak punya beberapa link
video YouTube. Jadi ada cara menggunakan penitik, kemudian menggores, lalu bulir dalam dan bulir luar. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari penitik. Baik, ini yang video yang pertama, cara menggunakan penitik. Nah, ini untuk bendanya ya, kita menggunakan penitik, lalu menggunakan talu untuk mukul penitik tadi. Nah, untuk langkah kerjanya demikian. Benda kerja ya, mereka punya satu benda kerja, lalu penitik, lalu kemudian dipukul. Nah, ini hasilnya ya, hasil daripada penitik. Baik, yang kedua, ini cara menggunakan penggores. Baik, ini video yang kedua, cara menggunakan penggores. Nah, ini ya contoh daripada penggores. Lalu kita nanti juga untuk menggaris, akan kita bengkong nanti pas menggarisnya. Untuk langkah kerjanya ya, benda kerja ya, benda kerja seperti ini kita letakkan di meja. Kemudian menggaris kita letakkan di atas benda kerja ini tadi ya. Nah, kemudian kita pakai penggores, kita gores di atas penggarisnya ya, nanti agar lurus, garisnya tidak bengkong. Nah, ini hasilnya, nanti kelihatan hasil goresan. Oke, baik, untuk yang berikutnya kita akan belajar cara membuat bulir dalam menggunakan tab ya. Kita simak videonya. Nah, ini nanti tabnya ya, satu set. Berikutnya, nah ini ada tangkai tab, nanti buat mutar memutar tabnya itu. Lalu dikasih oli, jangan lupa dikasih oli nanti biar enggak panas. Nah, ini satu set tab ya, satu set tab ada 3. Nah, ini caranya, ini tidak terlalu panjang tindanya. Lalu ini nomor 2, ujungnya sedikit lebih tajam. Berikutnya nomor 3, yang terakhir, dilihat ujungnya ini paling panjang ya. Untuk langkahnya, ini tabnya dipasang dulu ke tangkai tab, nanti biar bisa buat pegangan, biar bisa buat muter. Nah, lalu ingat, ini harus tegak lurus terhadap lubangnya ini ya, jangan sampai nanti jadi miring. Lalu diputar searah jarum jam.
Nah, ini diputar bolak-balik ya, jangan langsung diputar terus. Kalau langsung diputar terus, nanti khawatirnya tabnya tidak kuat, malah jadi tabnya itu patah. Terus jangan lupa nanti dikasih oli ya. Nah, ini kasih oli sedikit. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini untuk membuat ulir luar kita menggunakan snake. Tolong disimak videonya berikut ini. Oke, ini ya cara masang snake ya, dipasang pada tangkainya sama seperti tab tadi. Oke, berikutnya kita mau buat ini ada satu contoh besi, lalu kita jepit pakai vakum. Nah, sama dengan tab tadi, ini juga harus tegak lurus ya, jangan sampai miring nanti hasil ulirnya. Diputar tetap sama searah jarum jam sampai jadi. Baik, penjelasan Bapak terakhir sampai di sini. Mungkin di antara kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Pak. Yuk, Mas. Cara menggunakan tab. Cara menggunakan tab. Oke. Jadi gini ya, Bapak jelaskan sedikit lagi cara menggunakan tab. Tolong perhatikan apa yang di layar. Nah, ini adalah tab ya. Nanti tab itu dicari nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Cara nyari nomor 1-nya, ini dilihat ujungnya ini ya. Ini tirusnya paling banyak. Yang kedua, tirusnya sedikit. Yang ketiga, ini hampir tidak ada tirusnya. Atau bisa dikatakan nomor 1 tab ponis, nomor 2 tab antara, dan nomor 3 tab batang. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Sudah jelas semua? Jelas. Oke, terima kasih. Berikutnya kita akan membentuk kelompok kecil, anggotanya 3 orang. Kelompoknya kita buat sama seperti minggu kemarin, yaitu urut absen nomor 1 sampai 3 kelompok 1, nomor 4 sampai 6 kelompok 2, terus nomor 7 sampai nomor 9 itu kelompok 3. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Oke, gimana Mas diskusinya? Nanti minta tolong ini ditulis ya, langkah kerjanya ya. Nanti siapa yang ngetap, siapa yang ngebor, nanti harus jelas ya Mas. Ini dicekam sih pertama. Keliru di borse harus kita. Ini tetap. Tetap tugasnya. Iya, bagus. Oke. Kamu sih ngebor. Jadi cekam sih. Ya, cekam sih. Terus dibor. Oke, baik. Mohon perhatiannya sebentar. Baik, dari hasil diskusi tadi ada yang ingin mempresentasikan dari kelompok mana? Saya Pak. Yuk, silakan Mas.
Untuk membuat jepret kepala palu memerlukan peralatan gergaji, kikir, ragu, tap. Oke. Baik, betul sekali apa yang disampaikan kelompok tadi ya. Untuk membuat kepala palu ini membutuhkan gergaji, kikir, ragum, sama tap. Bapak tambahin lagi, membutuhkan juga penitik ya. Itu digunakan untuk sebelum kita mengebor, agar nanti pas ngebor itu tidak meleset, jadi pas ada di tengah-tengah. Sudah cukup waktu diskusinya? Sudah. Baik, kalau sudah kita bergeser ke bengkel kerja bangku. Nanti di sana kita praktikum yang lanjutan untuk praktikum minggu kemarin. Sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan praktek yang minggu kemarin, yaitu membuat kepala palu. Nanti kita lanjut dari menitik dulu ya. Baru setelah itu kita mengebor agar nanti banyak tidak meleset. Setelah dibor, setelah lubang, nanti selanjutnya kita akan mengetap untuk membuat kulirnya. Pesan saya, nanti jangan lupa selalu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan sampai nanti pas kalian kerja ya kita mengalami kecelakaan kerja. Itu sesuatu yang tidak ingin Bapak terjadi. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kita berdoa dulu menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perhatikan ya. Ini nanti diukur dulu, ya. Diukur dulu sepanjang 35 mm. Lalu yang ketingginya 8 mm. Nanti dicari titik tengahnya dulu. Setelah itu pakai peniti ini dan pakai palu itu lalu dipukul ya. Silakan dijalan. Digores dulu mas, monggo pakai penggores. Kita pakai sudah. Itu 8 ini. Sudah.
Baik, dari pertemuan hari ini Bapak minta ada yang ingin menyimpulkan? Pak, Yuk. dalam praktek membuat kepala palu hendaknya memperhatikan jepsit. Misalkan ukurannya harus sesuai, kemudian penggunaan peralatan perkakas tangan dengan fungsinya, dan perlu diperhatikan saat melakukan pekerjaan pengetapan. Posisi tab harus tegak lurus dengan benda kerja agar tidak miring. Oke, kita beri kelas yang meriah. Jadi benar ya apa yang disampaikan temanmu tadi. Yang perlu diperhatikan adalah proses pengetapan. Harus tegak lurus terhadap benda kerja agar tidak miring. Kemudian perlu juga perhatikan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan sampai nanti pas kalian kerja atau kalian pas praktek nanti malah terjadi kecelakaan kerja. Oke, terima kasih Mas. Baik, alhamdulillah praktek pengerjaan kepala palu hari ini telah selesai dan kalian semua juga sudah selesai mengerjakan jobsheetnya. Untuk menambah pengetahuan kalian, Bapak nanti share link evaluasi. Nanti tolong dikerjakan. Setelah itu Bapak tunggu sampai nanti jam 5 sore. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan beralih ke materi ya. Beralih ke materi penggunaan power tool. Nanti ada mesin gerinda, mesin bor ya, seperti itu. Baik, untuk menutup pertemuan hari ini kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak harap ketua kelas mau memimpin. Yuk, silakan. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih dari Bapak. Cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.